Bosen kan? Gua sih bosen ya. Kalau kantor isinya kerja doang. Si paling banyak kerjaan lu. Saker tuh gak cuma banyak kerjaannya, tapi kami juga banyak main. Main. Kebanyakan main jadinya. Tapi kerja sambil banyak main tuh bikin orang pengen kerja bareng kita-kita gak sih? Iya gak? Enggak ya? Kepedean ya? Saker tuh gak cuma main kok, tapi emang lagi wujudin yang namanya work-life balance. Biar gak kerja terus. Nah, salah satunya ekskul outdoor soccer. Ekskul yang diketuai oleh saya sendiri. Gunung pertama yang kami taklukkan adalah Gunung Prau. Apakah lancar? Lancar kok. Paling masalahnya cuma nyasar di perjalanan darat, kurang persiapan, pas mendaki malah hujan. Hujannya awet lagi. Kebanyakan barang bawaan, terus pada nggak bisa bikin tenda. Ya udah deh, hasilnya ya gitu deh. Cuma diketawain 3 orang ini bareng sama 2,3 juta Vivin Dedes. Iya, soalnya kan terus cerita tadi bawa beras 5 kilo. 5 kilo bawa beras. Dikata di puncak ada anak yatim kali ya. Setelah Prau, belum ada lagi tuh aktivitas dari ekskul outdoor. Nah, jujur gue waktu itu ngajak anak-anak buat naik gunung lagi. Jadi gunung berikutnya apa ya? Gitu, gue come up dengan ide gimana kalau Rinjani. Emang agak muluk, cuma gue mengajaknya dengan perhitungan yang ya yuk kita nabung yuk 6 bulan 8 bulan yuk buat tahun depan, which is tahun ini 2025 gitu. Ya ternyata anak-anak pada nggak bisa gitu, pada ya sibuk dan lain-lain. Akhirnya udah gue memutuskan gue naik sendiri karena gue juga punya teman orang Lombok kebetulan gitu. Kayak sekitar sebulan gue mau jalan, gue udah beli tiket dan lain-lain. Idang chat gue, ngomong ke gue, bos lu jadi naik Rinjani, jadi gue ikut dong. Ah ya udah Dang, ikut aja. Ya udahlah, berangkatlah gue sama Idang. Perjalanan gue sama Idang ke Rinjani ternyata bikin anggota ekskul outdoor itu banyak yang FOMO. Masa tiba-tiba pas gue balik mereka langsung rencanain naik gunung juga. Yaudah nih, kalau besok jadi Gunung Gede siapa aja nih? Cil, berangkat. Gue ikut. Ya, elah lu ngajak-ngajak. Ini. Apa tuh? Aku tuh gua. Sebenarnya udah lama capek. Red fix ikut. Fajar pasti dong. Tapi berapa orang dulu, gue takut gue newbie soalnya. Aman gak tapi menurut lu? Ada yang udah pernah sih harusnya. Nih pernah, ini sering. Gue pernah. Mana ya? Masa awal udah nyampe Rinjani, Idang sampai Rinjani, harusnya sih aman ya. Akhirnya ekskul outdoor beroperasi kembali. Kali ini tujuannya Gunung Gede. Aman lah ya buat pemula. Yang ikut ada Ajay, Fikri, Fajar, Awan, Kentung, Ucil, Farid, Dimas, Kipen, dan Rifki. Jadi kita di Eiger Indonesia di Rayu Dalam nih, flagshipnya. Kita akan siapa nih buat menuju Gunung Gede di Nusa hari Sabtu. Jadi kita akan beli beberapa barang-barang yang memang fundamental, masuk tenda juga kami akan beli. Dan segala perlengkapan tambahannya, karena di Eiger ini lengkap guys. Let's go. Saker tuh sebenarnya udah langganan ke sini. Waktu sebelum ke Pro juga kita mampir ke sini. Ini gelas buat ngopi di gunung. Bahannya stainless steel, jadi panasnya awet. Emang dah, di Eiger tuh sebenarnya apa aja ada. Untung ada Eiger. Makasih ya, Ger. Kompor, ada baju. Saatnya kita naik gunung. Ada tenda, ada jaket. Saatnya kita naik gunung. Semua perlengkapan dan amunisi udah siap. Tinggal apa nih yang belum siap? Ya, fisik. Dari 10 jadwal latihan yang terencana, kita cuma latihan sekali. Terlalu ngeremehin. Teman-teman nih, kita kedatangan Iya lagi gue juga. 92. Apa lalu?
Sebelum dia akan melepas kalian, dia akan 2 kali roll depan. Ayo ulangin. Sebelum berangkat, baiklah kita sama-sama bacakan surat Al-Fatihah biar selamat. Ekskulator Saker. Sehat selamat. Yes, berangkat kita. Woohoo! Kau menggenggam dadahnya, gila. Alhamdulillah, sampai juga di Cipanas. Tapi ternyata elf yang kami naik ini kegedean, kepanjangan. Jadi buat lanjut ke jalanan yang menuju base camp, itu mau nggak mau harus ganti ke angkot. Awal-awal sih rasanya aman aja. Yang lain juga pada ketawa-ketiwi. Tiba-tiba... Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Jalan dinyalakan Pak. Hah? Atas ya, atas napak. Dorongnya. Iya. Bari. Oh, bari dorong. Ternyata ada force major yang menyebabkan angkot kita nggak kuat. Keren, pengalaman yang gitu deh. Seru banget sih, aku baru ngerasain angkat mobil. Angkat mobil. Digusur angkot yang penting let's go. Cuacanya cerah banget. Kenapa? Karena ini semua berkat. Lihat. Malu. Jadi naik gunung tuh sekarang udah semuanya bisa ya. Kalau dulu cuma Mapala yang bisa, terus juga kayak banyak tuh esensi-esensi gunung yang hilang. Kayak misalnya lu naik gunung tapi ke pos berapanya naik ojek gitu-gitu ya, walaupun motong tapi menurut gue itu cuma ya pendaki-pendaki yang FOMO yang baru pertama kali. Jadi kayak enggak sih gue. Malu ya diliatin Gimana? Ya pendaki-pendaki yang FOMO yang baru pertama kali, jadi kayak enggak sih gua. Enggak, emang harus naik ojek. Udah gitu, pas mau nanjak gue kira mau langsung gas ya. Berhenti dulu kata gue, waduh anjing. Ya bismillah ya, kita berdoa beragama masing-masing. Naik gunung bukan tentang puncaknya, tapi tentang gimana kita sampai lagi ke sini dengan sehat, aman, semuanya nggak ada yang kita ya pokoknya di atas aman-aman lah. Amin ya Allah. Hal positif, terus ngomong kasar juga dikurangin. Kita seru-seruan di Surya Rentana dan puncak juga nanti nggak usah dipaksain kalau emang nggak puas. Oke, doa mulai agama masing-masing, doa mulai. Ya. 2, 3. Bismillah. Yes, kelar doa, kami bagi-bagi HT dan tentuin posisi. Tujuannya buat monitor keadaan rombongan, biar nggak ada yang ketinggalan. Kalau capek ya ditungguin. Ada cedera dikomunikasiin. Gitu aja pokoknya deh. Nah, posisinya Ajay paling depan, Awan tengah, Ucil di belakang. Aman dong. Mantap ya. Ini masih awal. Mantap ya. Tapi kayak ada yang salah sama formasi ini. Itu dia. Kita udah nyampe pos 1, alhamdulillah.
Ini kalau lihat by map di sini ya. Masih panjang perjalanan, guys. Meter dari pos 1. Cerdas, selalu lindungi diri, lindungi kawan, dan lindungi alam. Kalau kata pos Legok. Legok Lonca. Kita ada di Legok Lonca. Masih maksin. Di ketinggian 1994. 6 meter lagi 2000. Sudah di pos 3. Ini lagi mau istirahat makan tuh, pada beli makanan juga. Nasi uduk di sini, nasi uduk harganya 13.000. Kalau beli 2 12.500, 25.000 dua. Pos 3 ke pos 4 itu adalah pos yang paling panjang perjalanannya, paling terjal juga. Jadi kita harus pakai fondasi dulu di sini, makan yang banyak, minum. Gak lama beranjak dari pos 3 nih, cobaan demi cobaan kami cobain. Karena hidup itu adalah cobaan yang harus dicobain. Salah satu cobaannya adalah kakinya Kentung kram. Ini contoh yang apa nih, Mas? Ini contoh kenapa nih? Ini kan pijat. Iya. Plus ya. Nah ini nih akibat dari kurangnya persiapan. Terus Fajar sama Farid juga mulai pusing. Akhirnya Fajar tukeran tas, bawa yang lebih enteng. Nah Farid, dia bahkan udah gak sanggup lagi bawa tas. Coba pikirin, masa naik gunung gak bawa tas? Ente kok ngelong berat. Mau gak mau, jadi kan ada yang bawa 2 tas ya, berkorban untuk temannya. Nah siapa itu yang berkorban? Saya. Saya bawa 2 tas untuk pertama kalinya. Saya bukan porter. Usut demi usut, ternyata yang menyebabkan cobaan-cobaan tadi itu karena nih di awal Ajay pesnya terlalu kenceng. Jadi mau gak mau anak yang di belakang itu pada ngikutin dia karena takut ditinggalin. Akhirnya formasi kita ubah. Ajay ditaruh paling belakang. Emang Ajay nih. Ini sudah perjalanan terakhir menuju pos 4 dan ya so far keadaannya banyak yang kram-kram, termasuk ini kameramen Mas Kentung, Farid juga, terus Fikri aja juga mulai berasa. Ya semoga aman-aman sampai pos 4, jalan sebentar, terus kita akan melakukan yang landai-landai bonus. Tapi perjalanannya masih panjang, mungkin sekitar 1 jam lagi lah. Akhirnya sampai juga nih di Surken, Surya Kencana. Beuh, sampai sini tuh rasanya udah lega banget. Karena treknya juga udah landai, pemandangannya bagus. Beuh, enak deh pokoknya. Gila, happy banget kawan-kawan bisa sampai di sini. Walaupun kita perlu berjalan 8,5 jam, tapi kalau buat gue pribadi kayak capek banget. Kami mutusin buat bangun tenda di alun-alun barat. Nggak kayak perahu, alhamdulillah bangun tendanya ini aman. Cuacanya juga aman banget, cerah sampai malam. Makan. Makan cuy. Enggak, maksudnya pakai HP lo aja gitu. Oh. Yang di situ aja. Makan aja, Pan. Makan aja. Makan, Pan. Bro, makan. Ada yang mau saus gak? Ntar. Ayo makan gak? Maaf. Kita pakai sendok seru ya. Nggak, nanti aja bisa makan lanjut. Kita muntah kasihan. Emang nggak beli tuangnya nih? Ya, Pan. Marah. Tarik terus.
Terus. Udah, nggak usah ngide lagi. Emang Fikri? Gimana? Udah, tarikin dulu nih. Pagi yang cerah buat lanjut mendaki sampai puncak. Tapi latihan aja cuma sekali. Mana ada tenaganya. Jadi udah jam 7, beberapa anak belum pada bangun, aja udah masak hangat-hangat. Gue akan memasukkan udara-udara segar ke dalam tenda melalui teknologi yang dipunyai oleh tenda Eiger. Lihat guys. Taruh ya kan. Dingin biar saya kedinginan. Bangun. Gak apa-apa, naik gunung bukan cuma soal puncaknya kok. Tapi soal kebersamaan saat naklukin alam. Jadi kalau dipikir-pikir, yang bikin perjalanan ini berarti bukan soal sejauh apa kita naik. Tapi gimana caranya kita balik bareng-bareng. Nextnya, Explore Saker naik gunung apa lagi nih?